Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafirman, NIM 2004-20050, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini merupakan pemenuhan tugas pertemuan 13 Sistem Informasi Manajemen, yang mana bahasan materinya tentang etika pada masyarakat informasi, proses pembuatan desain web bagi organisasi publik dan aplikasi yang digunakan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua tentang Undang-Undang ITE. Yang ketiga tentang Undang-Undang KIPK. Materi yang pertama yaitu etika pada masyarakat informasi. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang kita buat. Akuntabilitas atau accountability adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain. Sistem atau organisasi. Proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya hukum serta mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa semua ilmu yang diterapkan secara benar. Yang kedua tentang Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah Indonesia merugikan kepentingan Indonesia. Lanjutannya, informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik email, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami dan juga yang mampu memahaminya. Yang ketiga terkait Undang-Undang KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Yang terakhir yaitu terkait proses pembuatan desain web bagi organisasi publik dan aplikasi yang digunakan sesuai tujuan organisasi. Sebuah struktur dan desain yang efektif harus mampu mengoptimalkan kinerja baik organisasi maupun anggotanya. Hal ini tercapai apabila ada penataan tugas, aktivitas kerja dan individunya menurut cara-cara tertentu agar tujuan tercapai. Sebuah struktur dan desain yang efektif harus mampu menggunakan tipe dan jumlah resources dengan yang ada. Misalnya uang, material, orang untuk mencapai tujuan. Sekian penyampaian materi terkait pertemuan 13 Sistem Informasi Manajemen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.